Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini tanggal 30 Juni 2025 bertemu kembali melalui program Barita Salamat Jari Duma GKE bersama dengan saya Pendeta Osias Kause yang pada saat ini melayani di Resort GKE Pahuman Kalimantan Barat, akan memimpin kita dalam doa dan renungan pagi hari ini. Namun sebelumnya, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang menghampiri takhta-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih atas nafas hidup, kekuatan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih juga untuk hari ini Engkau berikan kepada kami untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Sebelum memulai seluruh aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah kepada kami hikmat-Mu, agar kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu dengan baik, dan menjadikannya sebagai pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat BSJD yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil sesuai dengan Nats Almanak GKE dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Namun saya akan membacakan kepada kita pada ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Tema firman Tuhan kita hari ini, setia pada panggilan Tuhan. Sahabat BSJD GKE yang berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memiliki kesetiaan dan keteguhan iman yang kuat dalam menghadapi segala situasi sulit, dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia bekerja dengan segala cara yang tidak selalu kita pahami untuk mendatangkan berkat kepada kita. 2 Raja-Raja 2 ayat 16 sampai 18 menceritakan tentang bagaimana para nabi dalam situasi sulit di mana mereka belum siap ditinggalkan oleh Nabi Elia ketika diangkat Tuhan ke sorga. Mereka mendesak Elia untuk mengutus mereka 50 orang laki-laki yang tangkas untuk mencari Elia, yang dalam perkiraan mereka Nabi Elia diangkat oleh Roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Tetapi Elisa yang selalu setia kepada Elia tahu bahwa Elia sungguh telah diangkat oleh Tuhan ke sorga, bukan ke tempat yang lain. Elisa memiliki kepercayaan yang kuat akan kuasa Tuhan, sehingga ia tahu bahwa Nabi Elia sudah diangkat oleh Tuhan ke sorga karena keteguhan iman, kesetiaannya kepada Tuhan, dan harapannya akan hidup yang kekal. Kepercayaan inilah yang membantu Elisa untuk tidak ikut-ikutan dalam pencarian yang sia-sia, walaupun dia ditekan dan dikritik oleh para nabi lain untuk mencari Elia. Elisa tetap teguh dalam keputusannya, karena teladan hidup Elia telah menjadi bagian dalam kehidupan Elisa, sehingga
ia tetap tenang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini mau mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kesetiaan, kepercayaan kepada Tuhan, kekuatan iman, keteguhan hati, dan siap menerima rencana Tuhan. Saat-saat kita diperhadapkan dengan situasi sulit, kita tidak boleh menyerah, tetapi kita harus berserah sepenuhnya kepada rencana Tuhan. Dalam hal ini, kita perlu belajar untuk percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik bagi kita, meskipun kita tidak selalu mengerti atau menyukainya. Kita juga harus memiliki keteguhan hati untuk mengikuti jalan Tuhan meskipun banyak orang yang menantang atau mengkritik kita. Dan yang terpenting adalah kita harus selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan kita dalam segala musim keberadaan hidup kita. Ingatlah bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya dipanggil untuk mengikuti teladan hidup Nabi Elia dan Elisa untuk setia pada panggilan Tuhan, tetap teguh dalam iman kita. Jangan biarkan kesulitan itu menghalangi kita untuk melayani, bersaksi, bersekutu, dan melakukan kehendak-Nya melalui profesi yang Tuhan percayakan kepada kita. Demikianlah renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami mohon agar firman-Mu dapat tertanam kuat dalam hati kami, sehingga dapat kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kami hikmat dan kekuatan untuk mengamalkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, dan seluruh jemaat-Mu. Sertailah kami sepanjang hari ini dengan kekuatan dan semangat dari Tuhan Yesus Kristus. Kami dimampukan untuk melaksanakan segala aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.